Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jannah dari Prodi Bahasa dan Sastra Arab, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat ilmu, yaitu logika dan ilmu berpikir. Sejarah logika, yaitu dimulai pada masa Yunani kuno. Logika dimulai pada masa Yunani kuno. Pertama yang meninggalkan segala dongeng, tahayul, dan cerita-cerita isapan jempol dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales mengatakan bahwa air adalah arke, yang berarti prinsip atau asas utama alam semesta. Saat itu, Thales kemudian mengenalkan logika sebagai ilmu, yang kemudian disebut logika saintika. Pada masa Aristoteles, logika masih disebut dengan analitika. Istilah logika untuk pertama kalinya dikenalkan oleh Zeno dari Citium. Sistemasi logika terjadi pada masa Galenus dan Sextus Empiricus, dua orang dokter medis yang mengembangkan logika dengan menerapkan metode geometri. Selanjutnya, abad pertengahan dan modern. Abad pertengahan dan logika modern terjadi pada abad 9 hingga 15. Buku-buku Aristoteles seperti The Interpretation, Isagoge oleh Porphyrius, dan karya Boethius masih digunakan. Thomas Aquinas dan kawan-kawannya berusaha mengadakan sistemasi logika. Lahirlah dengan tokoh-tokoh seperti Petrus, Hispanus Roger Bacon, dan Raimundus Lullus yang menemukan metode logika baru yang dinamakan ars magna, yang merupakan semacam pengertian. Pengembangan dan penggunaan logika Aristoteles secara murni diteruskan oleh Thomas Hobbes dengan karyanya Leviathan dan John Locke dalam An Essay Concerning Human Understanding, dan Francis Bacon mengembangkan logika induktif yang diperkenalkan dalam bukunya Novum Organum Scientiarum. J.S. Mills melanjutkan logika yang menekankan pada pemikiran induksi dalam bukunya System of Logic. Lalu logika diperkaya dengan hadirnya pelopor-pelopor logika simbolik, seperti Gottfried Wilhelm Leibniz menyusun logika aljabar berdasarkan ars magna dari Raimundus Lullus. Logika ini bertujuan menyederhanakan pekerjaan akal budi dan lebih mempertajam kepastian. George Paul John Venn dan Gottlob Frege, lalu seorang filsuf Amerika Serikat yang pernah mengajar, ia melengkapi logika simbolik dengan karya-karya tulisnya. Ia memperkenalkan dalil Bayes atau Bayes' Law yang menafsirkan logika selaku teori umum mengenai tanda atau General Theory of Signs. Puncak kejayaan logika simbolik terjadi pada tahun dengan terbitnya Principia Mathematica 3 jilid yang merupakan karya bersama Alfred North Whitehead dan Bertrand Arthur William Russell. Logika simbolik lalu diteruskan oleh Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, Kurt Gödel, dan lain-lain. Pengertian logika. Logika berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai hasil pertimbangan akal dan pikiran yang diutarakan melalui kata-kata yang dinyatakan dalam bentuk bahasa. Menurut beberapa ahli, yang pertama Aristoteles. Menurut Aristoteles, logika adalah ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Yang kedua, menurut Sukadijo, logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. Yang ketiga, menurut W. Puspoprojo E.K.T. Gilarso, logika adalah ilmu dan kecakapan menalar berpikir dengan tepat. Jadi, logika adalah kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Objek kajian logika. Objek kajian logika ada dua. Yang pertama, objek materi, dan yang kedua, objek forma. Objek materi adalah hal atau bahan yang diselidiki, atau hal yang dijadikan sasaran penyelidikan. Objek forma adalah sudut pandang dari mana hal atau bahan tersebut dipandang. Dasar-dasar logika.
Yang pertama, penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang menggunakan informasi, premis, atau peraturan umum yang berlaku untuk mencapai suatu kesimpulan yang telah dibuktikan kebenarannya. Jadi, penalaran deduktif adalah penalaran yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Contohnya, semua makhluk hidup pasti akan mati. Manusia adalah makhluk hidup. Kesimpulannya, manusia pasti akan mati. Yang kedua, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah suatu penalaran yang berawal dari rangkaian fakta-fakta khusus untuk kemudian menghasilkan suatu kesimpulan umum. Jadi, penalaran ini dari rangkaian fakta yang khusus kemudian disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang umum. Contohnya, kucing Anggora memiliki sebuah jantung. Kucing Persia memiliki sebuah jantung. Kucing Bengal juga memiliki sebuah jantung. Kesimpulan umumnya, semua jenis kucing pasti mempunyai jantung. Jenis-jenis logika. Yang pertama, logika alamiah. Logika alamiah ialah logika kinerja dari akal budi manusia yang selalu berpikir secara cermat, tepat, dan lurus sebelum pemikiran tersebut mendapat pengaruh dari luar, seperti keinginan-keinginan yang bersifat subjektif. Jadi, logika ini lebih mengarah pada tindakan dan pengambilan keputusan berdasarkan salah dan benar atau harus dan tidak, tanpa mempertimbangkan belas kasihan mengenai sebuah keadaan. Logika alamiah ini dibawa sejak lahir. Yang kedua, logika ilmiah. Logika ilmiah adalah kinerja nalar manusia yang mempertajam pikiran dan akal budi manusia. Logika ini biasanya berkaitan dengan proses perumusan prinsip dalam konteks pengetahuan dan termasuk juga dalam perumusan hukum dan sains. Dalam penggunaan logika ini, selalu akan disimpan sebuah alasan yang berhubungan dengan alasan lain. Dalam faktor ini biasanya menimbulkan sebuah pembelajaran, baik secara keilmuan, moralitas, dan sikap. Manusia akan lebih bersikap dalam mempertimbangkan hal secara detail, mempelajari apa yang ada dalam sebuah kejadian, dan menemukan alasan yang lebih berkaitan. Selain itu, tujuan dalam logika ini adalah untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan yang berulang dari peristiwa yang dialami oleh diri sendiri ataupun oleh orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ilmu berpikir. Apa itu ilmu berpikir? Berpikir adalah proses tingkah laku menggunakan pikiran untuk mencari makna pemahaman terhadap sesuatu, membuat pertimbangan, dan keputusan atau penyelesaian masalah. Proses berpikir. Yang pertama adalah metode berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu, kemudian dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. Hal ini adalah suatu sistem penyusunan fakta yang telah diketahui sebelumnya untuk mencapai suatu kesimpulan yang logis. Dalam penalaran deduktif, dilakukan melalui serangkaian pernyataan yang disebut silogisme dan terdiri atas beberapa unsur. Yang pertama, dasar pemikiran utama atau premis mayor. Yang kedua, dasar pemikiran kedua atau premis minor. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang kedua, metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak belakang dari hal-hal yang bersifat khusus untuk menentukan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penalaran induktif ini, kesimpulan ditarik dari sekumpulan fakta peristiwa yang bersifat khusus, kemudian disimpulkan dalam pernyataan yang bersifat umum. Contohnya, logam 1 apabila dipanaskan akan memuai, logam 2 apabila dipanaskan akan memuai, logam 3 apabila dipanaskan akan memuai. Kesimpulan umumnya yaitu semua logam apabila dipanaskan akan memuai. Yang ketiga, metode berpikir analogis ialah berpikir dengan jalan menyamakan atau memperbandingkan fenomena-fenomena yang biasa atau pernah dialami. Contohnya,
Manusia tidak suka diganggu dan diancam keselamatannya. Mengingat binatang juga mempunyai sifat yang secara relatif sama dengan manusia, setelah kita bandingkan, kita dapat menyimpulkan bahwa binatang juga tidak mau diganggu apabila diancam keselamatannya. Bedanya, binatang menggunakan naluri untuk mengetahui dan menghadapi bahaya yang mengancamnya, sedangkan manusia menggunakan kemampuan berpikirnya. Di dalam cara berpikir analogis, orang beranggapan bahwa kebenaran dari fenomena-fenomena yang pernah dialaminya berlaku pula bagi fenomena yang dihadapi sekarang. Kesimpulan yang diambil dari berpikir analogis ini, kebenarannya kurang dapat dipercaya. Kebenarannya ditentukan oleh faktor kebetulan dan bukan berdasarkan perhitungan yang tepat. Dengan kata lain, validitas kebenarannya sangat rendah. Yang keempat, metode berpikir komparatif. Metode berpikir komparatif merupakan metode yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel atau objek penelitian antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda. Dalam metode ini yaitu mengadakan perbandingan kondisi yang ada di dua tempat. Apakah kedua kondisi tersebut sama atau ada perbedaan? Dan kalau ada perbedaan, kondisi di tempat mana yang lebih baik? Contohnya, membandingkan populasi penduduk di daerah kota dan di daerah pedesaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.